warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segenap rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberi rahmat serta hidayah, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam hendaklah selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Beliaulah khatamul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Saya Mutiara dengan NIM A1231433. Saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Adapun pembahasan kami adalah anemia defisiensi besi. Jadi, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah gizi dalam keperawatan. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membacakan pokok-pokok materi dan tujuan dari pembahasan presentasi kali ini. Yang pertama itu untuk memahami anemia defisiensi besi, kemudian untuk memahami gizi, apa itu zat besi, kemudian apa saja faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya anemia defisiensi besi, kemudian apa saja gejala anemia defisiensi besi, selanjutnya pengobatan pencegahan anemia defisiensi besi, kemudian bagaimana pemeriksaan anemia defisiensi besi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, perkenalkan nama saya Rizka Dedi, NIM A1231460. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan apa itu anemia defisiensi besi. Jadi, anemia defisiensi besi adalah penyakit anemia yang disebabkan oleh kurangnya jumlah zat besi dalam tubuh, sehingga menyebabkan gangguan pada proses eritropoiesis, tepatnya pada proses sintesa hemoglobin, yang akhirnya menimbulkan gejala anemia umum berupa kelelahan hingga gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu zat besi. Jadi, zat besi adalah mineral yang penting yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan salah satu komponen sel darah merah, yaitu hemoglobin. Jadi, hemoglobin itu apa? Hemoglobin merupakan protein yang berfungsi untuk mengangkut oksigen untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Saat kekurangan zat besi, tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin yang cukup. Baik, saya akan berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Awalnya Lufia R dengan NIM A1231397. Sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anemia defisiensi besi. Menurut Harahap, faktor utama penyebab anemia defisiensi besi adalah kurangnya asupan zat besi ke dalam tubuh. Faktor lain juga berhubungan dengan edukasi keluarga, konsumsi gizi, pola menstruasi pada remaja putri, serta kejadian infeksi terkait. Nah, selanjutnya, anemia defisiensi besi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kebutuhan fisiologis individu yang meningkat. Yang kedua, kurangnya besi yang diserap. Dan yang ketiga, pendarahan. Dan yang keempat, peningkatan kesehatan. Yaitulah tadi beberapa faktor yang memengaruhi defisiensi besi. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyana dengan NIM A1231474. Nah, di sini saya sebagai pemateri ketiga dengan pembahasan gejala anemia defisiensi besi. Manifestasi klinis khas yang nampak pada penderita anemia defisiensi besi diantaranya adalah kuku sendok, yakni kondisi di mana kuku berubah menjadi rapuh dan bergaris-garis cekung hingga menyerupai sendok. Atrofi lidah yang menyebabkan permukaan lidah nampak licin dan mengkilap. Selain itu juga terjadi peradangan pada sudut mulut yang menimbulkan bercak-pucat keputihan dan disfagia yang menyebabkan kerusakan pada epitel hipofaring. Adapun gejala yang paling umum dari anemia defisiensi besi, yang pertama kulit pucat, yang kedua lesu atau lemas, yang ketiga mudah lelah, yang keempat pusing, yang kelima nafsu makan menurun, dan yang keenam detak jantung lebih cepat atau berdebar-debar.
Nah, itulah tadi beberapa gejala dari anemia defisiensi besi. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Makasih. Perkenalkan, nama saya Murni dengan NIM A1231430. Baiklah, saya akan membahas tentang pengobatan dan pencegahan anemia defisiensi besi. Nah, agar kadar zat besi di dalam tubuh kembali normal, pasien akan dianjurkan untuk meningkatkan asupan zat besi, yaitu dengan mengonsumsi suplemen zat besi, makanan yang kaya akan zat besi. Perkenalkan, nama saya Cinta Livia, NIM A1231400. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri selanjutnya, yaitu pengobatan dan pencegahan anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti daging merah, ikan, polong-polongan, sayur daun kelor, bayam dan gandum. Selain itu, konsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin C juga dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Baik, itulah tadi saya akan memberikan materi kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Syafira dengan NIM A1231478. Saya sebagai di sini pemateri terakhir dan akan membawakan materi terakhir tentang pemeriksaan anemia defisiensi besi. Pemeriksaan anemia defisiensi besi ada 4. Yang pertama, hemoglobin dan hematokrit. Kedua jenis pemeriksaan ini adalah yang paling sering digunakan karena harganya sangat murah serta hasilnya dan cepat, namun sering sekali prediksinya kurang akurat. Nah, adapun yang kedua, indeks eritrosit. Metode ini menilai jumlah, ukuran, dan volume dari sel eritrosit. Yang ketiga, red blood cell distribution rate. Pada individu dewasa, peningkatan RDW lebih besar dari 15%, mempunyai sensitivitas antara 71-100% untuk mendekati defisiensi besi atau ADB. Sementara untuk bayi, peningkatan RDW di atas 14% mempunyai sensitivitas 100% dan spesifitas 82% untuk deteksi defisiensi besi. Meski begitu, RDW tidak dapat digunakan secara tunggal dan harus digabungkan dengan MCV atau mean corpuscular volume. Nah, adapun yang terakhir yaitu retikulosit. Retikulosit adalah gambaran sirkulasi eritrosit yang immature dan menurun disebabkan karena adanya defisiensi besi. Jika eritropoiesis terstimulasi, maka retikulosit tahap maturasi awal akan dikeluarkan ke dalam sirkulasi darah perifer. Hal ini disebut sebagai left shift retikulosit. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pemeriksaan anemia defisiensi besi. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan materi dari presentasi kali ini. Nah, saya akan menyimpulkan dari hasil pemaparan materi tadi. Nah, metode anemia defisiensi besi ini merupakan gangguan pada sistem sirkulasi darah yang diakibatkan karena tubuh kekurangan zat besi yang berperan penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Penyakit ini dapat menyerang segala usia dengan kelompok rentan tertentu yang kebanyakan terjadi di kota besar. Nah, manifestasi klinis yang tampak pada penderita ini adalah kuku sendo, atrofilida, dan disfagia. Disfagia itu gangguan menelan. Untuk memastikan dilakukannya pemeriksaan melalui uji laboratorium dengan tes hematologi dan tes biokimia. Nah, itulah pemaparan dari materi kami. Kami harap dari hasil pemaparan materi ini kita dapat mengetahui apa itu anemia defisiensi besi. Kemudian ketika kita mengalami gejala anemia defisiensi besi ini, kita dapat melakukan pencegahan dan pengobatannya lebih awal. Jadi baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kira dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.